Assalamualaikum, sahabat muslim, dimanapun berada mudah-mudahan pada sehat selalu panjang umur banyak rezeki sekeluarga, amin. Kalau emang channel ini bermanfaat, silahkan subscribe, like, komen. Sebelum kita mulai temanya kita intro dulu sebentar, jangan kemana-mana, saksikan terus, jangan skip agar tidak gagal paham. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ashghilil zalimin bil zalimin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ashghilil zalimin bil zalimin. Kecintaan kepada Sang Rasul. Sebagai umat Islam kita wajib mencintai Nabi Muhammad SAW dengan sepenuh hati, bahkan tidak dikatakan sempurna iman seseorang sebelum ia mencintai Rasulullah SAW, melebihi apapun di dunia ini termasuk harta, istri, anak, dan kedua orang tua kita sekalipun. Jasa dan kebaikan Rasulullah tak mungkin pernah bisa kita balas dengan apapun. Kasih sayangnya kepada kita umatnya jelas jauh melebihi kasih sayang kedua orang tua kita sekalipun. Kita masuk surga kelak insya Allah juga melalui perantara Nabi Muhammad SAW. Bagaimana kita akan membalas jasa-jasanya? Kenapa hanya dengan mencintai dan merindukannya susah bagi kita? Ambillah contoh dari para sahabat Nabi. Cinta dan mahabbah kepada Nabi ini benar-benar dijalankan oleh para sahabat yang tinggal di zaman Nabi Muhammad SAW, dan sesudahnya, mereka mempraktekkan kecintaan yang tulus dan sesungguhnya hingga nyawa, harta dan keluarga pun menjadi taruhannya. Itulah bukti dan sebaik-baik cinta yang sebenarnya. Mereka tidak rela Nabi disakiti sedikitpun oleh musuh-musuh Islam. Sebuah kecintaan yang wajar dan memang wajib bagi kita kaum muslimin. Amal dan ibadah kita tidak mampu membuat kita selamat di akhirat kelak. Syafaat dan pertolongan Nabi Muhammad SAW lah yang akan menyelamatkan kita dari siksa api neraka. Maka dari itu muslim fikih akan membagikan sedikit kisah dan cerita tentang bagaimana bukti kecintaan para sahabat Nabi kepada Rasulullah SAW. Berikut kisahnya berdasarkan hadis riwayat yang ada. Kisah dan bukti kecintaan para sahabat kepada Rasulullah SAW. Seorang sahabiah, sahabat wanita, mulia, yang bapaknya, saudaranya dan suaminya terbunuh di perang Uhud. Tatkala dikabari berita duka tersebut justru ia malah bertanya bagaimana keadaan Rasulullah SAW. Lalu dikatakan kepadanya, beliau, Rasulullah SAW, baik-baik saja seperti yang engkau harapkan. Dia menjawab, biarkan aku melihatnya. Tatkala ia melihat Rasulullah SAW, dia mengatakan, sungguh semua musibat terasa ringan wahai Rasulullah SAW kecuali bila hal itu menimpamu. Sirah Nabawiyah, Libni, Hisham, 2:99. Diriwayatkan dari Ibnu Sirin, ia berkata, aku pernah berkata kepada Ubaidah bin Al-Jarrah, aku memiliki sebagian dari rambut Nabi SAW. Kami menerimanya dari Anas bin Malik atau dari keluarga Anas. Maka Ubaidah berkata, sungguh, satu lembar rambut Nabi SAW, yang ada padaku lebih aku cintai daripada dunia dan seisinya. Hari, Bukhari. Kisah kecintaan sahabat kepada Rasulullah SAW, banyak diungkapkan dalam sejarah. Salah satunya ditunjukkan oleh Umar bin Khattab. Ya Rasulullah, aku mencintaimu lebih dari segalanya, kecuali jiwaku, kata Umar. Mendengar itu, Rasulullah SAW menjawab, tak seorang pun di antara kalian beriman, sampai aku lebih mereka cintai daripada jiwamu. Demi zat yang menurunkan kitab suci Al-Quran kepadamu, aku mencintaimu melebihi kecintaanku kepada jiwaku sendiri, sahut Umar spontan. Maka Rasulullah SAW pun menukas, wahai Umar, kini kamu telah mendapatkan iman itu. Hari, Bukhari.
Seorang sahabat mulia yang keluarganya adalah Quraisy, ia ditangkap oleh Quraisy untuk dibunuh, maka berkata Abu Sufyan berkata kepadanya, "Wahai Zaid, semoga Allah menguatkanmu, apakah engkau senang bila Muhammad menggantikan posisimu sekarang untuk dipenggal kepalanya sedang engkau duduk manis bersama keluargamu?" Maka spontan Zaid menjawab, "Demi Allah, sungguh tidakkah aku senang bila Muhammad sekarang tertusuk duri di tempatnya, sedang aku bersenang-senang bersama keluargaku." Abu Sufyan pun mengatakan, "Saya tidak melihat seorang pun yang kecintaannya melebihi kecintaan sahabat-sahabat Muhammad kepada Muhammad." Sirah Nabawiyah Libni Hisham, 3:160. Diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anhu ia berkata, suatu hari telah datang Hindun binti Utbah, ia berkata, "Wahai Rasulullah, seluruh penghuni rumah yang ada di muka bumi, lebih aku sukai mereka terhina daripada penghuni rumahmu. Dan tidak ada penghuni suatu rumah di muka bumi di pagi hari yang lebih aku cintai agar mereka menjadi mulia daripada penghuni rumahmu." Muttafaq alaih. Betapa cinta sahabat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tergambar ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersama Abu Bakar As-Siddiq beristirahat di Gua Sur dalam perjalanan hijrah dari Makkah ke Madinah secara sembunyi-sembunyi. Kala itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tertidur berbantalkan paha Abu Bakar. Tiba-tiba Abu Bakar merasa kesakitan karena kakinya digigit kalajengking. Tapi, dia berusaha sekuat tenaga menahan sakit, hingga mencucurkan air mata, jangan sampai pahanya bergerak, khawatir Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terbangun. Abu Talha radhiyallahu anhu pada waktu perang Uhud, beliau membabi buta melemparkan panah-panah ke arah musuh hingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melihat ada sedikit rasa iba kepada musuh. Maka Abu Talha radhiyallahu anhu, "Demi bapak dan ibuku yang jadi tebusanmu, wahai Rasulullah, jangan engkau merasa iba dengan mereka karena panah-panah mereka telah melukai dan menusukmu, sesungguhnya leherku jadi tameng lehermu." Hari, Bukhari, nomor 3600 dan Muslim, nomor 1811. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Sumamah bin Sal berkata, "Ya Muhammad, demi Allah, dulu tidak ada di muka bumi ini satu wajah pun yang paling aku benci daripada wajahmu. Tapi, akhirnya wajahmu menjadi wajah yang paling aku cintai. Demi Allah, dulu tidak ada suatu agama pun yang paling aku benci daripada agamamu, tapi sekarang agamamu menjadi agama yang paling aku cintai. Demi Allah, dulu tidak ada suatu negeri pun yang paling aku benci daripada negerimu, tapi sekarang negerimu menjadi negeri yang paling aku cintai." Muttafaq alaih. Diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anhu bahwa saat pernah berkata, "Ya Allah, sungguh engkau mengetahui bahwa tidak ada seorang pun yang lebih aku sukai untuk diperangi karenamu daripada suatu kaum yang mendustakan Rasulmu dan mengusirnya." Muttafaq alaih. Anas bin Malik berkata, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada saat perang Uhud telah terpojok sendirian bersama 7 orang Ansar dan 2 orang Quraisy, Muhajirin. Ketika musuh, kaum musyrik, telah merangsek mendekati beliau bersabda, "Siapa yang bisa menolak mereka dari kita, maka ia akan masuk surga atau menjadi temanku di surga." Maka majulah seorang laki-laki dari kaum Ansar lalu memerangi musuh hingga terbunuh. Kemudian musuh kembali merangsek mendekat. Beliau bersabda, "Siapa yang bisa menolak mereka dari kita, maka ia akan masuk surga atau menjadi temanku di surga." Maka majulah seorang laki-laki dari kaum Ansar, lalu memerangi musuh hingga ia terbunuh. Hal seperti itu terjadi berulang-ulang hingga terbunuhlah 7 orang Ansar. Rasulullah bersabda kepada 2 sahabatnya, "Dari Muhajirin, kita tidak sebanding dengan para sahabat kita itu." Hari, Muslim. Kisah kecintaan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu pada saat pertama kali beliau dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pergi ke Ka'bah untuk menyatakan keislamannya di hadapan kafir-kafir Quraisy, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyarankan jangan, tetapi karena kecintaan beliau kepada agama Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasululnya, beliau langsung saja mengucapkan kalimat tauhid di hadapan pemuka-pemuka kaum kafir Quraisy. Pada saat itulah beliau dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diserang oleh orang Quraisy dan Abu Bakar radhiyallahu anhu melindungi tubuh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan tubuhnya. Abu Bakar radhiyallahu anhu ditendang, dipukul dengan terompah, sepatu, kasut, sehingga berdarah tubuh beliau sedemikian parahnya sehingga beliau tidak sadarkan diri 1 hari lamanya. Dalam keadaan yang demikian,
Bani Tin, orang dari suku beliau membawa beliau pulang, sedang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah Allah Subhanahu wa Ta'ala selamatkan dengan kudrahnya. Setelah lama tak sadarkan diri, Abu Bakar radhiyallahu anhu membuka mata dan kata-kata yang pertama keluar dari mulut beliau ialah, bagaimana keadaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kata-kata ini berulang-ulang terucap dari mulut beliau dan berkata, demi Allah, saya tidak akan makan sesuatu apapun sehingga saya melihat wajah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari Abdullah bin Abu Bakar radhiyallahu anhu. Sesungguhnya Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu anhu berkata kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, mahukah engkau kami buatkan sebuah benteng dan kami siapkan di sisimu sebuah kendaraan? Kemudian kami maju berhadapan dengan musuh, jika kami diberi kemenangan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala maka itulah yang kami harapkan, tapi jika terjadi sebaliknya, maka engkau dapat segera pergi dengan kendaraan ini. Menemui pasukan kita yang masih ada di belakang kita. Sebab di belakang kami tertinggal sejumlah kaum yang sangat mencintaimu. Sungguh andai kata mereka tahu bahwa engkau akan berperang pasti mereka akan ikut semuanya. Akan tetapi disebabkan mereka tidak tahu bahwa engkau akan menemui pasukan musuh seperti ini. Maka tidaklah heran jika sebahagian orang tidak ikut bersama engkau. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan terima kasihnya dan mendoakan kebaikan baginya, kemudian mereka membangunkan sebuah benteng bagi Nabi. Ibnu Ishaq, Al-Bidayah 3/268. Diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anhu, maka Abu Bakar berkata, demi Allah, sungguh aku lebih cinta bersilaturahmi kepada kerabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam daripada kepada kerabatku. Hari, Bukhari. Simaklah cerita Sayyidina Abu Bakar kepada sahabat-sahabatnya dari para ulama. Di tengah perjalanan hijrah bersama Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, saat itu sedang musim panas yang sangat luar biasa. Di siang yang terik sekali, kami mencari naungan untuk beristirahat sampai matahari agak condong ke arah barat. Setelah menemukan naungan, saya membersihkan tempatnya lalu saya gelar selimut kain untuk alas tidur kemudian saya mempersilakan beliau untuk beristirahat. Ketika aku lihat Nabi Muhammad sudah memejamkan mata, aku melihat keadaan sekitar dan melihat pengembala dengan kawanan kambingnya. Saya menuju orang tersebut dan bertanya kambing itu milik siapa. Pengembala itu menyebutkan nama seseorang yang sangat saya kenal dan memiliki hubungan baik dengan mereka di kota Makkah. Kemudian saya meminta pengembala tersebut untuk memerahkan semangkuk susu. Begitu dapat, saya berusaha untuk mendinginkannya. Saya kemudian mengalirkan air di bawah mangkuk tersebut agar susunya menjadi dingin. Setelah itu saya menuju ke tempat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, saya tunggu hingga beliau bangun. Begitu Nabi bangun, saya sodorkan susu tersebut dan menceritakan dari mana susu tersebut berasal. Nabi kemudian mengambilnya dan meminumnya, sampai habis susu tersebut dan hilanglah dahagaku. Ajaibkah? Pertama, Sayyidina Abu Bakar mempersilakan Rasul untuk beristirahat sementara beliau berjaga. Padahal yang bepergian mereka berdua, seharusnya yang kelelahan juga pasti mereka berdua. Di kejadian selanjutnya, beliau bahkan tidak mencecap susu satu tetes pun, namun beliau mengatakan hanya dengan melihat Nabi meminumnya, maka dahaga beliau ikut hilang dan seakan-akan ikut merasakan kesegarannya. Karena bagi dia, keselamatan Nabi, kenyamanan Nabi, lebih daripada kenyamanannya sendiri. Ini jalan cinta, yang diambil oleh para sahabat-sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana? Luar biasa bukan kecintaan mereka kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, adapun kita umatnya yang berharap banyak pada beliau, apa yang sudah kita perbuat? Sudahkan kita mencintainya? Sudahkan kita mengikuti ajaran dan sunnahnya? Melihat cinta sahabat kepada beliau yang luar biasa saja sudah membuat kita terheran-heran, bagaimana dengan cinta Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam kepada sahabat dan kita umatnya? Kita tak akan mampu menghitungnya, renungkanlah, Allahumma sholli ala Muhammad. Terima kasih, semoga bermanfaat. Kalau ada kekurangan dan salah kata dan kesalahan aku mohon maaf, sebesar-besarnya, karena manusia tidak luput dari kesalahan dan dosa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.